Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, teman-teman para pengurus kajian Basiro yang saya cintai karena Allah. Hari ini insyaallah temanya yang beliau amanahkan kepada saya adalah istiqomah di jalan hijrah dan dakwah. Ya baik, yang mana dulu nih? Kan itu kan dua tema sebenarnya digabung jadi satu. Yang mana dulu teman-teman? Dakwah dulu. Sepakat ya? Baiklah. Baik, begini teman-teman. Istiqomah itu adalah sebuah karomah, ya. Karomah itu bukan hanya dimiliki oleh para nabi. Kalau kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi itu namanya mukjizat, ya. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi. Tetapi kalau karomah itu adalah sesuatu kejadian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang saleh. Ya, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan karomah kepada hambanya yang salih, ya, diantaranya adalah luzumul istiqamah. Luzumul istiqamah itu adalah Allah berikan kepada hamba ini untuk senantiasa bisa berjalan dalam beribadah kepada Allah dalam keadaan istiqamah. Luzumul istiqamah itu terus, ya, terus menerus senantiasa dia istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah ini teman-teman adalah bagian dari ibadah. Ketahuilah bahwa dakwah menyeru orang kepada kebaikan ini bagian dari dakwah. Masya Allah, bagian dari perjuangan yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tugas para rasul, tugas para nabi itu diantaranya adalah berdakwah, ya. Dan ketika ada hamba-hamba pilihan Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan untuk berdakwah, berarti dia telah mewarisi dari apa yang menjadi peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi-nabi yang lainnya. Ya. Dan tidak semua hamba di muka bumi ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berdakwah. Ya, hanya hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian boleh dibuka teman-teman dalam surat Hud ayat 112. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 112 ini, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Innahu bima ta'maluna basir. Kata Allah, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu. Berarti ini ayat ini turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga orang yang telah bertaubat beserta engkau, dan janganlah engkau melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang engkau kerjakan. Jadi kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, apa faedah yang bisa kita ambil di ayat
112 dalam surat Hud ini, berarti kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berjalan dalam kebenaran. Ya terus, artinya istiqomah. Sampai kapan kita berjalan di atas kebenaran ini? Sampai Allah memanggil kita. Sampai Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk mendapatkan husnul khatimah. Ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk istiqomah. Jangan pernah berhenti untuk memegang jalan kebenaran ini. Ya, walaupun fitnah syahwat dan syubhat menyambar-nyambar di zaman sekarang. Jadi kita ini teman-teman hidup di zaman di mana fitnah syahwat dan syubhat itu menyambar-nyambar. Subhanallah, subhanallah. Sedang ramai di sosial media. Saya juga baru tahu dari teman-teman yang mengirim link, karena memang kami sudah lama pensiun dini dari FB, dari Facebook, sudah tidak lagi berada di dunia sana. Karena bagi saya dan Ustadz Hanan, bagi kami ya, saya tidak mengatakan bagi Anda, tapi bagi kami, Facebook itu adalah sesuatu yang bagi kami mudaratnya lebih banyak. Makanya kami sudah lama pensiun dini nggak buka-buka lagi tuh. Ya, karena sekalinya nyekrol buka Facebook itu kan nanti ada beranda, ada macam-macam lah. Nah itu kalau bagi kami itu akan banyak menghabiskan waktu, gitu ya. Tapi beda dengan orang ya, mungkin ada lah orang yang Ustazah saya mendapatkan banyak faidah kok di Facebook, ya monggo silahkan. Ya. Jadi lagi rame sampai ada jamaah tuh yang kirim link ke saya, gitu ya. Saya bilang saya nggak bisa buka Facebook, nggak ada. Terus kata beliau, ya udah Ustazah nih tak kasih videonya. Jadi hati-hati, maksudnya ini adalah fitnah syubhat. Wallahi ini fitnah syubhat. Karena yang menyampaikan itu adalah seorang fulana, orang Jogja. Dari perkataan beliau itu, kalau orang awam berpikir kayaknya ada benernya juga tuh yang dikatakan oleh fulana, gitu ya. Tetapi ternyata apa yang beliau katakan tuh bertentangan dengan apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis, gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman kita tahu ya berita tersebut fulanah mengajak ya untuk Islam moderat dan lain sebagainya, itu kita langsung nas'alullah as-salama. Nas'alullah as-salama, ya Allah saya memohon kepadamu keselamatan. Ya, karena sekalinya kita itu mengikuti jalannya, nanti akan terseret kemana-mana gitu loh. Dan itu adalah bentuk fitnah syubhat. Nah, ketahuilah bahwa itu bentuk fitnah syubhat. Ya, ngeri pakai banget gitu. Karena yang beliau sampaikan tuh seperti kalau orang awam ya, seperti oh itu benar gitu tuh. Benar, beliau tuh mengajak kepada kebaikan, mengajak pada ini. Tapi ternyata di balik apa yang beliau sampaikan itu subhanallah bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ditambah lagi beliau punya apa bahasanya? Dekengan ya. Dekengan. Ya gitulah ya. Ya, nas'alullah as-salam. Jadi intinya teman-teman istiqomah di hari-hari ini itu adalah sebuah hal yang perlu kita perjuangkan bersama-sama gitulah. Apalagi dalam dunia dakwah ini ya. Karena istiqomah itu bagian dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik sudah yuk kita kembali ke dunia kita. Yuk. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, apa kata Rasulullah? Qul amantu billahi tsumma istaqim. Kata Rasulullah, wahai para sahabat ya, berimanlah kepada Allah dan istiqomahlah. Ya, kalau kita sudah mengaku diri kita itu beriman teman-teman, ya dari awal tuh kita ya Allah saya beriman kepadamu gitu kan. Saya beriman kepada Rasulmu, saya beriman kepada utusan-utusanmu, saya beriman kepada hari akhir, saya beriman dengan takdir, saya beriman dengan kitab-kitabmu, ya. Saya beriman kepada hari akhir, rukun iman yang 6 itu, maka konsekuensinya orang yang beriman dia harus istiqomah. Ya, nggak bisa kita setengah-setengah. Ya, karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan, Qul amantu billahi tsumma istaqim, berimanlah kepada Allah dan jalani apa yang engkau yakini tersebut dengan penuh keistiqomahan. Ya, baik. Kemudian yang ingin saya sampaikan di sini berarti istiqomah itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam sholat kita setiap hari kita sholat baca Al-Fatihah minimal berapa teman-teman? 17 kali. Ya, itu kan kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hamba memohon
Ihdina, tunjukkanlah untuk kami jalan yang lurus. Itu sebenarnya kalau kita kembali ke tafsir Ibnu Katsir, sebenarnya kita itu lagi minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita keistiqomahan. Jadi teman-teman PR ya buat teman-teman pengurus kajian, ya minimal teman-teman panitia tuh minimal nih ya, minimal itu udah batas minimal tuh ya. Salatnya udah khusyuk. Itu batas minimal deh. Sebelum kita mengajak orang lain untuk menyuruh kepada kebaikan ya, untuk istiqomah benerin dulu deh sholatnya ya. Dari mana cara kita biar bisa sholat khusyuk? Yaitu kita paham dengan bacaan surat Al-Fatihah yang kita baca. Kalau selama ini kita hanya sholat hanya sebatas sebagai penggugur rutinitas gitu ya, atau penggugur kewajiban, itu masih bukan level kita. Itu maksud saya itu level orang-orang yang baru masuk Islam bisa jadi ya. Jadi kalau levelnya orang-orang yang sudah berhijrah, apalagi yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai hamba-hambanya yang menolong agamanya Allah, itu levelnya sudah harus paham dengan bacaan surat Al-Fatihah yang kita baca. Ya. Terutama di kalimat ihdinas siratal mustaqim tuh kita benar-benar menghayati gitu. Kita sedang meminta kepada Allah jalan yang lurus, yaitu istiqomah. Ya. Baik, bahkan kalau kita dengar ya teman-teman, para imam di Masjidil Haram itu ya kalau lagi baca ihdinas siratal mustaqim itu sampai nangis loh. Karena mereka tuh paham betapa butuhnya dengan istiqomah gitu, betapa butuhnya dengan hidayah. Dan zat yang maha membolak-balikan hati manusia itu Allah. Maka dari itu kita tuh benar-benar minta sama Allah. Dimulai dari takbir Allahu Akbar, salat ya. Terus kan isinya kan doa-doa semuanya tuh. Ya. Dan orang yang sholatnya khusyuk teman-teman, pasti dia akan bisa merasakan kebahagiaan setelah selesai sholat. Kalau kita selesai sholat masih ada kegelisahan, masih belum bahagia, berarti ada yang salah dengan sholat kita. Ya, karena Rasulullah SAW saja berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, istirahatkanlah jiwa-jiwa kami dengan salat. Berarti kan salat itu bagian dari solusi. Bagian dari sesuatu yang harusnya kita bisa merasa happy ketika kita sholat gitu kan ya. Tapi kalau ada orang habis sholat kok malah capek, habis sholat kok malah sepertinya tuh malah tambah banyak masalah gitu ya, terbebani dengan sesuatu yang kita nggak tahu dari mana asalnya, berarti ada yang salah dengan sholatnya ya. Jadi sholatnya dibenahi, terutama ketika membaca ihdinas siratal mustaqim. Baik, yuk sekarang dibuka surat Al-An'am ayat 153. Baik. Sudah? Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami perintahkan istiqomah ini ya, dan kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maksudnya istiqomah. Maka ikutilah ia ya. Dan janganlah engkau mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan engkau dari jalannya Allah. Yang demikian itu diperintahkan oleh Allah agar engkau menjadi manusia yang bertakwa. Masya Allah. Baik, berarti kaidahnya teman-teman, kalau kita mau istiqomah, maka kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah. Ya. Kaidah dalam istiqomah itu berarti kita kembali kepada sunnah, kembali kepada apa-apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sekalinya kita keluar dari apa yang Rasulullah SAW ajarkan, ya, sekalinya kita keluar dari situ ya teman-teman, maka pasti akan ada perbedaan, pasti akan ada cerai-berai di dalamnya. Berarti kita tahu ya teman-teman bahwa jangan sampai teman-teman kita akhirnya meyakini sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran maupun yang tidak ada di dalam hadis-hadis sahih. Karena sekalinya kita keluar, sekalinya kita itu tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, walaupun kita ngaku-ngaku, oh saya istiqomah kok, tapi pasti itu menyalahi aturan.
Ya, dan setiap apa yang menyalahi aturan itu adalah kerusakan. Ya, setiap apa yang menyalahi aturan yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam Al-Qur'an maupun Rasulullah SAW jelaskan di dalam hadis-hadis, keluar dari aturan itu berarti itu kerusakan. Ya, berarti itu adalah sesuatu yang kata para ulama mafsadah, ya kerusakan, mafsadah. Kemudian Rasulullah SAW pernah suatu hari beliau membuat garis, di mana beliau bersabda, kata Rasulullah, beliau buat garis, kata Rasulullah, ini adalah jalannya Allah. Kemudian beliau membuat garis di sisi kanan dan kiri, ya. Garis berarti 3 garis ya. Kata Rasulullah SAW, ini adalah jalan-jalan yang banyak cabangnya. Jadi jalannya Allah di tengah, jalan yang banyak cabangnya itu di kanan dan di kiri. Maka kata Rasulullah, ini kaidah bagi kita yang pengen istiqomah, maka di setiap jalan yang kanan atau kiri, ya, ataupun yang di tengah itu terdapat setan yang mengajak kepada keburukan. Ya, nah ini dia. Kan musuh kita yang sebenarnya itu setan, teman-teman. Bukan teman kita, bukan. Setan, ya. Hanya setan itu ada jenisnya dari manusia dan ada dari jin. Ya, coba lihat di surat An-Nas. Apa coba di surat An-Nas? Dibuka. Apa dalam surat An-Nas? Oh, min syarril waswasil khannas, gitu kan? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Berarti itu kan ada setan dari jenis manusia, ada setan dari jenis jin. Ya, dan setan ini teman-teman tidak ridho kalau melihat hamba Allah yang istiqomah berada di jalan yang Allah ridhoi. Sudah. Makanya setan itu tujuan utamanya apa? Mengganggu anak Bani Adam agar keluar dari jalan istiqomah. Nah, berarti tugas kita sebagai hamba Allah adalah berjuang untuk mengalahkan gangguan-gangguan dari setan. Kan begitu ya tugasnya ya. Ya. Nah, sekarang setelah kita tahu nih teman-teman bahwa jalan istiqomah itu berat. Ya, kenapa? Karena yang ringan itu istirahat. Ya. Karena istiqomah itu ini loh teman-teman. Allah akan berikan bonus ya di dunia dan di akhirat. Bagi orang-orang yang istiqomah, fastaqim kama umir, ya. Maka Allah akan berikan orang-orang yang istiqomah ini ketika di dunia, Allah akan berikan ketenangan. Ya. Ketenangan hidup. Ya, jadi subhanallah, ketika Allah anugerahkan kepada kita ketenangan hidup, ya teman-teman, itu bisa menjadi barometer berarti selama ini alhamdulillah kita sudah berada di jalan yang Allah ridhoi. Ketenangan hidup tuh bukan hanya dari fasilitas ya, bukan itu barometernya, tapi hati kita itu tenang. Hati kita itu tenang, gak mudah gonjang-ganjing gitu ya, gak mudah kita ikut sana ikut sini, enggak, tenang aja. Ya, dan subhanallah teman-teman, saya merasakan sendiri gitu ya, ketika COVID kemarin, ya zaman COVID itu kan ya, itu kan manusia menyikapi COVID itu banyak macamnya ya, ada yang panikan gitu ya. Dan justru yang panikan ini malah kena. Hah, iya gak sih? Kita ambil pelajaran dari COVID. Yang tenang, ini Masya Allah, Allah selamatkan loh. Ya berarti kan apa? Hidup itu diantara yang kita cari adalah ketenangan. Ya, ketenangan itu dari mana sih asalnya? Dari Allah. Bagaimana cara mendapatkannya? Ya istiqomah. Sudah. Kalau kita istiqomah, maka janji Allah berikan, yaitu kita diberikan ketenangan hidup. Itu di dunia ya. Belum lagi nanti di akhirat. Di akhirat Allah akan berikan surganya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang istiqomah. Ya baik istiqomah di jalan dakwah maupun istiqomah di jalan hijrah. Tapi tadi istiqomah itu berat. Makanya kita banyak-banyak ya, nanti di antara tipsnya yang pertama berdoa kepada Allah. Itu tips pertama. Ya, tips pertama adalah berdoa kepada Allah. Kami tuh dikasih tips sama dokter Prama juga, kalau minum itu sedikit-sedikit kata beliau. Ya, jangan banyak-banyak. Ya. Tapi sering, ya itulah istiqomah kan begitu ya. Sedikit-sedikit tapi sering. Sampai masalah minum aja ternyata bagus untuk kesehatan. Ya. Sedikit-sedikit tapi sering. Masya Allah. Ya. Baik teman-teman. Yang pertama tipsnya adalah berdoa. Apa doanya teman-teman? Yang sudah teman-teman biasakan? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jangan pernah tinggalkan doa itu. Terus saja. Demi Allah, kita nggak boleh merasa aman. Ustazah, alhamdulillah, saya udah 5 tahun gitu ya, kenal dakwah sunnah ini. Saya baik-baik saja. Akhirnya ditinggalkan doa itu. Ya.
Nggak boleh kita merasa aman teman-teman, karena kita itu hidup di ini loh, hidup di zaman fitnah. Ya, di zaman fitnah ini ada banyak orang yang awalnya beriman, naudzubillah min dzalik ya, paginya beriman, sorenya sudah tidak lagi beriman. Ya, sama ada sorenya dalam keadaan beriman, paginya sudah tidak dalam keadaan beriman. Itu banyak, pakai banget. Makanya terus aja berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, itu terus, apa artinya teman-teman? Ya, itu terus ya. Baik. Kemudian yang kedua, teman-teman, ya, di antara yang bisa kita lakukan adalah kenapa yang kedua ini adalah di antara yang bisa kita lakukan di antara doa ya. Tadi kan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua adalah jangan tinggalkan zikir pagi dan petang. Itu doa. Bagian dari doa yang sangat penting. Karena di dalam doa zikir pagi dan petang itu teman-teman ada ucapan Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Itu kan berarti kita minta al-afiyah. Al-afiyah itu berarti minta keselamatan. Baik itu keselamatan untuk agama kita maupun keselamatan untuk jasad kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, coba deh teman-teman, di dalam zikir pagi petang itu ada kata gini. Allahumma hfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi, gitu kan. Wa a'udzu bika an ughtala min tahti, gitu kan. Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ardi rabba kulla syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta. Terus ini bukan. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Nah, di sini a'udzu bika min syarri nafsi, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kejahatan jiwaku. Ini bagian dari sesuatu yang minta kita berlindung kepada Allah. Karena jiwa ini teman-teman terbagi menjadi 3. Ada jiwa yang mutmainnah. Mutmainnah itu jiwa yang tenang. Tadi orang-orang yang istiqomah, Allah akan berikan ketenangan. Ada nafsu jiwa itu ya, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini nafsu yang selalu menegur kita. Kalau kita berada di jalan yang tidak benar, pasti hati kecil kita akan mengatakan, ayo kembali kepada Allah. Jangan deh, kamu bermaksiat sama Allah. Ngapain sih kamu bermaksiat? Kamu masih di buminya Allah. Kamu gak malu sama Allah? Allah masih kasih kamu nafas yang segar. Allah masih kasih kamu makan yang oke gitu kan. Nah, jiwa kita itu akan memanggil kita untuk kembali kepada Allah. Itu namanya jiwa atau nafsul lawwamah. Yang ketiga adalah an-nafsu al-ammaratum bisu. Ya, jiwa yang memanggil kepada keburukan. Nah, ini termasuk kita itu meminta kepada Allah, berlindung kepada Allah agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang terseret gitu ya. Yang keluar dari apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, berarti kan kita mengikuti ego kita, mengikuti nafsu yang jelek itu. Ya, maka dari itu kita minta kepada Allah, a'udzubika min syarri nafsi. Karena yang dimaksud min syarri nafsi adalah jiwa yang memanggil kepada keburukan. Ya. Coba deh, ayo kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernah nggak teman-teman, ketika kita mau bangun malam, ya hati kita itu mengatakan, ayo kamu bangun malam, ya. Perjalanan akhirat tuh masih panjang gitu. Perpendeklah dengan bangun malam, gitu kan ya. Tapi kadang nafsu tuh mengatakan, duh gak usah bangun malam, masih panjang gitu ya. Subuhnya masih lama. Ya. Nanti kalau kamu bangun malam, nanti kamu ngantuk besoknya. Nanti apalagi biasanya teman-teman godaan yang berat itu. Kalau mau bangun malam itu. Gak bisa tidur lagi. Terus dingin. Terus nanti gimana kan overthinking tuh. Akhirnya apa? Tidur lagi. Nah itu tuh. Berat kan? Ada panggilan kebaikan, ada panggilan keburukan. Mana yang mau kita ikuti? Ya. Dan penting bagi kita untuk meminta tolong sama Allah. Ya. Kalau ada misalnya nih, kita mau melakukan kebaikan. Ya Allah, aku mau nolong orang ini nih. Terus keburukannya bilang ini. Emang kamu mau nolong fulanah itu? Dia kan dolim ke kamu gitu ya. Baru kemarin dia nyakitin kamu dengan lisannya. Itu berat gak sih kita? Berat nggak kita melakukan kita memberikan kebaikan kepada orang yang pernah mendolimi kita? Berat. Tapi kan panggilan hati tetap.
Kan kamu menolong dia itu bukan karena dia, tapi karena Allah. Allah pasti akan membalas kebaikanmu. Tapi kata jiwa yang buruk itu, nanti kamu dianggap sok-sok PDKT gitu ya. Pengen lebih dekat lagi. Atau misalnya nih yang banyak kejadiannya memaafkan. Memaafkan itu kan sesuatu yang Allah cintai, ya nggak? Tapi kadang kita dipertemukan dengan sebuah kejadian yang berat, yaitu memaafkan orang yang pernah berbuat buruk kepada kita, mendolimi kita. Itu kira-kira berat atau ringan, teman-teman? Berat, ya. Nah itu kita diminta sama Allah, kita mau nggak memaafkan? Berarti kalau kita memaafkan, kita sedang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah padahal nafsu kita mengatakan nggak usah deh, ngapain kamu maafkan? Ya kalau kamu maafkan, dia juga nggak akan berbuat baik kepada kamu. Nah itu dia, itu dalam real kesehariannya ya teman-teman. Ya, jadi penting bagi kita untuk banyak-banyak ya berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan, agar kita tidak sampai masuk ke ranah yang mengikuti ego kita, mengikuti keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita. Baik, kemudian setelah kita berdoa kepada Allah, langkah selanjutnya teman-teman, untuk menjaga kewarasan kita agar kita terus bisa istiqomah, terkadang kita itu perlu menepi sebentar. Ngapain menepi? Memperbanyak ibadah kepada Allah. Perbaiki lagi hubungannya dengan Allah. Semakin kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki kualitas hidup kita. Itu kan kaidahnya begitu. Dan boleh kok kita menjaga jarak dari teman-teman yang tidak baik. Itu menyelamatkan diri kita agar kita tetap istiqomah. Ya. Karena biasanya perempuan itu suka pekewahan. Apa sih bahasanya pekewahan ya? Gak enakan. Tuh nanti dikira suka pilih-pilih temen gitu ya. Padahal di antara cara kita biar istiqomah tuh ya jaga jarak. Boleh. Ya. Daripada kita yang akhirnya masuk ke dalam dunia yang hura-hara gitu, yang Allah tidak ridhoi, yang penting kita jaga jarak. Ya boleh. Dan itu bagian dari sesuatu yang bisa membantu kita untuk istiqomah. Lucu deh, saya punya teman ya jamaah ya. Jadi udah saya anggap sebagai saudara. Jadi beliau itu dulu itu sebelum mendengarkan kata-kata suaminya, beliau itu termasuk seseorang yang punya pribadi gak enakan sama temen. Ya. Jadi beliau gimana caranya beliau tuh biar terlihat baik di hadapan temennya. Beliau cerita ke saya. Tapi ternyata itu tuh kata beliau, akhirnya beliau menyadari ya. Beliau dengarkan apa kata suaminya, kamu kalau kayak gitu ya tetap kamu pasti akan sakit hati gini-gini. Dan beliau akhirnya sekarang mendengarkan suaminya, barulah beliau bercerita ke saya. Jadi kata beliau, dulu tuh saya tuh adalah sosok wanita yang nggak enakan sama temen. Sampai saya tuh di mana-mana gimana ya caranya biar temenku tuh biar menyenangkan temenku gitu. Apa namanya? Itu namanya lah begitulah. Tapi kata beliau, Allah uji. Jadi beliau tuh percaya banget ke salah satu temannya, sahibnya, bestinya. Ya, bestinya tuh sampai ketika beliau punya rezeki ya, masya Allah dibelikan perhiasan macam-macam lah, biar bestinya ini senang. Subhanallah, Allah tegur beliau ini, bestinya berkhianat. Ya di belakangnya ngomongin fulanah ini gitu yang sudah berbuat baik sebisanya gitu ya, diomongin, dijelek-jelekin, dan yang melapor itu orang yang selama ini beliau enggak deket dengannya gitu. Dan setelah dapat laporan dari beberapa orang, barulah beliau percaya, kok bisa ya temanku sampai segitunya ke aku gitu. Dan itu tuh kata beliau, ya Allah, move on untuk meninggalkan fulanah yang sudah dianggap bestinya oleh beliau tuh lama banget gitu. Nah dari kejadian itu kita bisa ambil ibroh nih teman-teman, bahwa kalau memang kita melihat teman kita itu ada sesuatu yang tidak baik-baik saja, misalnya kayak tadi, naudzubillah min dzalik ya, dia adalah seorang yang namam, hobinya mengadu domba. Ya itu kan berarti karakter wanita yang tidak baik itu. Ya hati-hati. Banyak wanita zaman sekarang itu yang akhirnya masuk ke naudzubillah min dzalik tadi, adu domba. Karena apa? Karena awalnya tuh pengen menyenangkan temennya gitu ya. Nah itu tuh kalau kita sudah tahu karakternya fulana tuh orangnya suka mengadu domba. Oh karakternya fulana itu naudzubillah min dzalik gitu, sukanya menjelek-jelekan orang di hadapan saya. Nggak apa-apa, kita menepi sejenak. Ya, karena kalau kita tidak menjaga jarak dari teman-teman yang buruk, ya khawatirnya kita masuk ke dalam
gelombang orang-orang yang seperti itu, arus yang kita akhirnya nggak sadar dengan itu. Ya, teman itu apa ya, teman-teman bisa menjadikan agama kita baik atas izin Allah dan sebaliknya bisa menjadikan agama kita lebih buruk gitu ya. Coba deh kita punya teman yang Masya Allah dia solihah, akhlaknya baik, tidak suka mengadu domba, lisannya dijaga gitu ya, senang memberikan kepada kita nasihat kebaikan, kita kan pasti akan insya Allah lebih mudah untuk istiqomah. Iya nggak teman-teman? Tapi kalau kita punya teman yang hobinya suka ngompor-ngomporin kita dengan keburukan, yang hobinya suka nyinyirin kita, yang hobinya suka jelek-jelekin orang, yang hobinya suka ngerumpi, yang hobinya macam-macam lah dari keburukan, pasti lambat laun awalnya kita menolak, pasti lambat laun kita terbawa arus itu dan agama kita rusak. Ya, jadi kata Syekh Utsaimin, di antara yang bisa, poin yang ketiga yang bisa membantu kita untuk istiqomah adalah berteman dengan orang-orang yang saleh. Ya, tadi menepi, yang ketiga adalah berteman dengan orang-orang yang saleh. Dan teman yang soli itu teman-teman yang solihah itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki. Jadi rezeki itu bukan hanya materi, tapi besti-besti yang solihah itu adalah rezeki dari Allah. Lingkungan yang baik. Ya, ketika teman-teman nih sekarang para pengurus panitia kajian dipertemukan oleh Allah, Masya Allah, Allahumma barik, dengan lingkungan yang baik, dengan lingkungan yang sehat, pertahankan ini. Ya, jangan sampai hanya ada sedikit misalnya perbedaan, pernah ada ya namanya manusia ya, misalnya pernah ada ribut sedikit gitu, akhirnya jadi satu ke kanan, satu ke kiri, satu ke depan, satu ke belakang ya, jadi nggak lagi berteman. Itu jangan. Ya, bersyukurlah kepada Allah ketika Allah tuh mempersatukan kalian di jalan dakwah ini. Tidak semua teman-teman ya wanita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong agamanya Allah. Ya, jadilah para pengurus kajian yang solid gitu loh. Jangan sampai kita ini akhirnya naudzubillah min dalik ya, kita berada dalam tipu daya setan. Ya. Setan itu memang hobinya mengacau balaukan itu para panitia kajian ya, biar mereka tidak bersatu padu, tidak solid. Memang hobinya begitu. Ya. Maka dari itu jaga diri kita baik-baik. Jangan sampai sikap kita nih kan kembali kepada diri kita. Kalau kita selalu menyalahkan orang lain, ini bubar ya panitia kajian gara-gara fulana, itu kan nggak ada habis-habisnya. Ya sudah, kita introspeksi diri kita masing-masing. Mungkin ada sikap kita yang menyakiti sesama pengurus kajian, mungkin ada lisan kita yang terucap yang itu akhirnya tidak membuat nyaman ya para pengurus kajian ya, pada panitia kajian. Ya sudah, kita beristighfar dan kita benahi diri kita masing-masing. Tapi nggak usah kita keluar gitu loh. Karena belum tentu teman-teman di luar sana kita bisa menemukan teman yang lebih baik daripada komunitas yang saat ini Allah berikan kepada kita. Jadi sabar. Ya, namanya juga manusia ya, bergabung dengan banyak orang. Ya, kalau kita menemukan sesuatu yang nggak enak, sesuatu yang nggak nyaman, ya bersabar. Ya, sampai kapan sabarnya? Sampai Allah memanggil kita. Ya, lah kan gitu kan. Dan bentuk ujian Allah itu teman-teman, bentuk ujian Allah ya kepada diri kita itu macam-macam. Ada yang Allah uji dengan keluarganya, ya. Ada yang Allah uji dengan keluarga dekatnya, iparnya, adik kandungnya, kakak kandungnya, ibunya, ayahnya, pamannya. Ada yang diuji dengan temannya. Ini ujian nih. Ya. Ada yang Allah uji dengan pasangannya, ada yang Allah uji dengan anaknya. Kalau tadi kita kembali bahwa misalnya nih di antara kalian, di antara kita ada yang subhanallah dari 10 orang, ya dari 10 orang saya nggak tahu jumlah kalian berapa, ya. Saya ini hanya mengambil 10 orang misalnya. 10 orang ini ada salah satu fulana misalnya yang subhanallah lisannya belum bisa berkata baik gitu loh. Sikapnya tuh belum baik. Maka jangan kita keluar dari rombongan itu, tapi kita doakan dulu fulana yang satu ini. Kita didoakan dulu, ya Allah berikanlah kepada fulana tersebut akhlak yang baik, ya akhlak yang Engkau ridhoi, gitu ya. Didoakan dulu. Coba deh kalau kita tuh lagi nggak baikan sama temen, pertanyaannya kita sudah mendoakan belum sih? Jangan-jangan selama ini kita cuek aja, nggak pernah mendoakan dia.
Jangan-jangan kita sibuk mendoakan keluarga kita, mendoakan anak kita, mendoakan pasangan kita, tapi kita lupa mendoakan teman kita, teman seperjuangan. Itu kan teman seperjuangan tuh pengennya sampai kapan sih Allah kumpulkan? Sampai Allah kumpulkan di surga. Di surga itu ada pasar, teman-teman. Ya. Terus pernah tuh ada salah satu muridnya Syekh Utsaimin tanya ke Syekh Utsaimin, apa hikmahnya Allah itu menciptakan pasar di surga? Apakah nanti para penghuni surga itu mereka healing-healing di pasar tersebut gitu ya, belanja? Kata Syekh Utsaimin, enggak. Pasar itu Allah jadikan tempat reuni para penduduk surga ketika mereka ingin mengenang momen-momen di masa mereka pernah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dalam keadaan mentaati Allah. Coba aduh merinding ya, saya bener. Saya yang bilang ini aja. Coba deh, misalnya ya Allah kami memohon kepadamu masukkanlah semua kami ke dalam surgamu. Nanti di surga itu misalnya kita reunian nih, ya misalnya ya Allah semoga Allah kabulkan, amin. Saya ketemu sama Mbak Rifda, saya ketemu sama siapa lagi nih yang saya hafal nih, Mbak Indah gitu ya. Kemudian kita bincang-bincang tuh di pasar surga. Dulu kita ini ya pernah kumpul bareng ya, satu perjuangan menolong agamanya Allah di Mamake gitu kan ya. Ya alhamdulillah ya sekarang Allah kumpulkan kita dalam surganya Allah, itu kan masya Allah gitu, senang. Coba deh teman-teman ya, di dunia saja teman-teman tuh pernah punya teman gitu, punya teman bestie baik banget, teman SMA lah, teman SMP lah, sama akhwat ya. Terus tiba-tiba Allah pertemukan, masya Allah tuh senang pakai banget nggak sih? Ada nggak sih obrolan zaman dulu ya gitu ya, kita tuh pernah begini loh gitu kan ya, itu senang pakai banget kan, pakai banget apalagi nanti di surga, masya Allah. Jadi pesan saya, jangan kita keluar dari barisan dakwah, jangan kita keluar dari perjuangan untuk menolong agama Allah. Karena tadi kalau kita keluar, belum tentu di luar sana itu kita mendapatkan komunitas yang lebih baik. Belum tentu kita di luar sana itu mendapatkan bestie yang lebih baik. Maka pertahankan dan sabarlah. Jalannya tuh sabar, pertahankan. Sudah. Ya tadi kalau bisa ada satu orang yang begini nih, didoakan. Ya, sambil dinasihati dengan cara yang baik. Jangan di depan banyak orang. Ketika kita mau menasehati fulana yang sudah terlalu jauh dari Allah dan itu bestie kita, bagian dari para pengurus dakwah, maka niatkan sebelum kita menasehati, ya Allah, aku niat nasihat saya kepada fulana itu tidaklah aku menasihati dia karena rasa sayang saya kepada fulana, bukan untuk siapa yang benar dalam hal ini. Kan banyak tuh orang-orang yang mempertahankan egonya karena mempertahankan aku loh yang benar, dia yang salah. Bukan, itu bukan level kita, bukan. Ya, level kita itu bukan itu lagi. Ya, level kita itu yang penting Allah ridho, udah. Yang penting Allah ridho dengan saya, yang penting Allah ridho dengan apa yang kami kerjakan, yang kita kerjakan, udah itu aja deh. Udah. Susah kalau kita itu mikirnya macam-macam. Ya. Nanti kita akan dibuat akhirnya nyelimet, rumit. Ya. Aku nggak salah, ngapain aku minta maaf gitu ya. Aku bukan yang pertama kali membuat keributan, kenapa aku yang ngalah gitu kan, jadi begitu ya teman-teman. Jadinya sifat keakuannya lebih dominan. Tapi coba kalau berpikir, saya pengen semua bestiku tuh masuk surga bareng gitu. Saya pengen nanti reunian bareng di surga, kan yang ada akhirnya kita saling menasihati. Ya, yang ada akhirnya kita saling mendoakan. Ya. Dan demi Allah di antara cara syaiton untuk mengganggu anak Bani Adam dijauhkan dari ilmu, dijauhkan dari jalan dakwah yang mulia ini. Balik ke yang ini ya, balik ke yang tadi fulanah yang dia punya bestie, di mana akhirnya bestinya itu ketahuan bahwa dia tuh naudzubillah min dzalik ya, seorang namam, seorang yang sukanya mengadu domba. Ya jadi sampai fulana ini ya ketahuan sama banyak orang, oh dia tuh sifatnya jelek banget gitu ya, karena suka ngadu domba itu ya. Akhirnya wanita ini menarik dirinya untuk tidak ikut kajian. Jadi dia mengurung dirinya karena kalau dia ikut kajian itu mesti orang-orang tuh akan melirik ke fulanah itu dengan lirikan yang tajam, dan itu dia udah nggak nyaman. Ya berarti ini kan hukuman yang Allah berikan karena perilaku dia gitu loh. Nah, maka dari itu teman-teman, sekali lagi ya, bahwa subhanallah, jangan sampai dengan perilaku kita, dengan perbuatan kita itu akhirnya Allah menghukum kita tidak dekat dengan ilmu.
gitu ya. Karena nanti poin selanjutnya di antara poin yang Syekh Utsaimin berikan itu agar kita tetap istiqomah, jangan tinggalkan majlis ilmu. Separah apapun jangan tinggalkan majlis ilmu. Karena majlis ilmu itu adalah majlis yang Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk kita mendatanginya. Di dalam majlis ilmu ini kita dapat makanan untuk hati kita. Dalam majlis ilmu ini kita dapat ya sesuatu untuk meningkatkan keimanan kita. Karena iman kita itu kadang naik, kadang turun. Lah kalau pas lagi down, pas lagi turun, pas lagi baterainya ngedrop kan kita butuh dicas tuh HP itu ya. Maka di mana kita butuh agar iman kita tetap stabil, apalagi meningkat ya di dalam majlis ilmu. Ya, di Semin mewanti-wanti kita ya agar kita terus istiqomah adalah jangan tinggalkan majlis ilmu. Dan setan itu kalau pengen menjauhkan manusia dari jalan dakwah, dari jalan Allah, maka yang pertama kali setan menggoda para penuntut ilmu, para thalibul ilmu adalah dijauhkan dari ilmu itu sendiri. Dijauhkan dari majlis ilmu. Ya, nanti ada perasaan, ngapain sih aku datang ke majlis itu kayaknya bukan kelompokku. Itu kayaknya apa teman-teman biasanya kalau sudah mulai futur, sudah ada perasaan apa sih biasanya? Kayaknya dia tidak biasanya nanti jadi menyalahkannya kayaknya aku nggak pantas deh berada di majlis itu gitu loh. Insecure. Ya kayaknya nggak satu circle lah, itu kan biasanya nggak satu circle lagi gitu. Gitu kan ya pertama-tamanya ya. Akhirnya apa? Akhirnya lama-kelamaan menjauh, ketemu yang satu frekuensi, ketemu yang menurut dia satu circle, padahal circle itu adalah circle yang membawa kepada sesuatu yang tidak baik. Sudah semakin jauh dari Allah. Ngeri. Jadi jangan sampai tinggalkan majlis ilmu. Ya, karena majlis ilmu itu adalah majlis yang di situ ada banyak ya manfaat yang akan kita dapatkan. Ya. Dan kalau misalnya ada hambatan, ada halangan ya dalam mendatangi majlis ilmu, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Nah, karena kita itu butuh pertolongan Allah. Istiqomalah dalam mendatangi majlis ilmu. Sekalinya kita absen, sekalinya kita bolos dari majlis ilmu tanpa udzur, maka lambat laun akan dibuat jadi merasa nyaman. Ya. Nggak datang majlis ilmu aja, sholatku masih bener kok. Nggak datengin majlis ilmu aja aku masih berbuat baik kok, masih ngasih makan kepada fakir miskin. Nah itu kan lambat laun dia sudah nggak lagi bermajlis ilmu. Ya. Kalau orang sudah nggak bermajlis ilmu, ketika imannya lagi down, ketika imannya lagi drop, ya maka disitulah celah syaitan semakin besar menggoda. Ya, ngeri. Teman-teman tahu nggak? Ada cerita kisah nyata ya. Seorang penghafal Al-Quran 30 juz. Ya, penghafalkan 30 juz disibukkan oleh Allah. Ya, disibukkan oleh Allah. Allah yang menyibukkan. Dan ini akhirnya terjerumus ke dalam dunia yang tidak tahu arahnya kemana. Ya, setelah real ini kejadian nyata ya. Setelah dia sibuk. Awalnya murojaah. Awalnya beliau Masya Allah istiqomah. Memurojaah Al-Quran. Tapi kemudian Allah uji dia dengan disibukkan dengan dunia. Ya, disibukkan dengan dunia, lambat laun ditinggalkan itu Al-Quran. Ya. Belum lagi teman-teman yang berada di kalangan dia itu adalah teman-teman yang mengajak kepada keburukan. Ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah, endingnya dia masuk ke dalam firqah. Firqah itu kelompok, ya. Kelompok yang mengkafirkan orang lain. Ya, itu serem, pakai banget ya Khawarij. Ya. Sekarang akhirnya teman-teman, tadinya Ahlussunnah wal Jamaah, tadinya bagian dari kita. Ya. Orang-orang yang firqah yang Khawarij itu kan dia merasa sudah berjuang di jalan Allah. Ya. Wah aku nih berjuang nih jalan Allah, jihadi dan sebagainya. Tapi kan ternyata dia tersesat gitu loh. Dan ini bagian dari dicabutnya hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan itu tuh mudah bagi Allah untuk mencabut hidayah tersebut. Ya. Maka dari itu tadi benar kata Syekh Utsaimin, jangan sampai kita ya menjauh dari majlis ilmu, terutama majlis ilmu yang di situ diajarkan tentang apa-apa yang difirmankan oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Allah sudah memberikan kepada kita kesempatan untuk bermajlis ilmu di jalan yang benar, maka jangan tinggalkan. Sekalinya kita meninggalkan majlis ilmu, naudzubillah summa naudzubillah, maka ya artinya kita sedang menjauh dari hidayah.
kita menjauh dari petunjuk. Ya gitu ya teman-teman. Baik, ada berapa tips? 5. Cukup insya Allah 5 poin ini. Dan tadi ya insya Allah semoga Allah tolong kita semuanya untuk bisa istiqomah berada di jalan yang Allah ridhoi. Terima kasih, jazakumullahu khair. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.